Advokat Indonesia sedia membela kebenaran. Kami Ikatan Advokat Indonesia menjunjung tinggi kejujuran. Kami Ikatan Advokat Indonesia berjuang demi keadilan. Kami Ikatan Advokat Indonesia rela berkorban untuk bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya sungguh mendapat kehormatan bisa membuka acara ini. Satu acara yang sudah kita rencanakan cukup lama, sebab kita sebagai organisasi advokat memang harus melakukan apa yang disebut continuing legal education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada narasumber kita hari ini, Dr. Roberto Hutagalung, SHMH. Selamat sore, Pak. Bagaimana Pak Roberto kabarnya hari ini? Selamat sore. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Dan saya sapa semua yang hadir, rekan-rekan dari seluruh Indonesia dan moderator. Saya ucapkan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Itu silakan dilanjutkan. Ya, baik. Ya, Pak. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu peserta acara Legal Upgrade episode 4 dengan tema Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesi. Sebelumnya perkenalkan, saya Ina Syahira yang akan menjadi moderator pada Legal Upgrade hari ini. Kembali kami infokan bahwa Legal Upgrade ini merupakan program kerja IKADIN yang terbaru dan berbeda dengan Legal Update, di mana Legal Update membahas tentang isu-isu terkini, dan Legal Upgrade ini merupakan pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat IKADIN atau biasa disebut dengan Continuing Legal Education. Kita akan segera masuk ke acara inti dari Legal Upgrade hari ini, yaitu penyampaian materi. Namun sebelumnya saya akan membacakan beberapa peraturan. Yang pertama, untuk menjaga kelancaran jalannya acara, maka selama pemaparan materi, voice feature peserta harap di-mute. Yang kedua, untuk pertanyaan dari peserta, akan ada sesi diskusi setelah pemaparan materi oleh narasumber. Bapak Ibu dapat melakukan raise hand terlebih dahulu dan silakan berbicara ketika dipersilakan oleh moderator. Ketiga, peserta diharapkan mengikuti acara hingga selesai, karena di akhir acara panitia akan membagikan link Google Form yang harus diisi oleh peserta untuk mendapatkan e-sertifikat dan materi yang akan dikirimkan ke alamat email peserta paling lambat 7 hari kerja. Bapak Ibu, seorang advokat dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan undang-undang dan kode etik. Profesi advokat disebut sebagai profesi yang mulia. Selain dicap sebagai profesi yang mulia, advokat juga diberikan hak imunitas berdasarkan UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Dijelaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien. Hak imunitas advokat berlaku ketika menjalankan tugas profesi di dalam maupun di luar sidang pengadilan selama dilakukan dengan itikat baik, tidak melanggar kode etik advokat Indonesia, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dr. Roberto Hutagalung, SHMH. Beliau saat ini menjabat sebagai PLT Ketua Umum DPP IKADIN. Beliau adalah advokat senior dan memiliki pengalaman dalam bidang hukum. Pak Roberto akan memaparkan materi, lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan para peserta yang akan dipandu oleh saya sebagai moderator. Kepada Pak Roberto, dipersilakan. Terima kasih, Inas. Selamat sore untuk semua rekan-rekan advokat tercinta di seluruh Indonesia. Selamat sore. Rekan-rekan advokat IKADIN yang sangat saya cintai. Selamat sore juga. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum Selamat sore, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya cintai, rekan-rekan advokat IKADIN yang saya cintai. Pada saat ini saya diminta untuk memberikan materi dalam legal upgrade
dengan konteks hak imunitas advokat dalam menjalankan profesi. Advokat, sebagaimana diamanahkan di dalam undang-undang, itu memiliki fungsi. Fungsinya adalah menjalankan tugas profesi jasa hukum. Artinya, kaitan dengan menjalankan ini adalah melakukan satu tindakan, proses masuk ke dalam proses hukum. Yang mana tindakan ini dilakukan oleh profesi kita untuk tegaknya satu keadilan. Di samping untuk mencari untuk mengedepankan, untuk melakukan penegakan keadilan, tugas fungsi kita yang utama adalah memberdayakan masyarakat Indonesia untuk mengetahui hak-hak fundamental yang dimilikinya. Itu penting. Inas coba di screenshot-nya di halaman 4 ya. Masuk ke halaman 4. Nah, untuk itu maka profesi ini berjalan, profesi advokat ini kemudian berkembang. Sebelum Undang-Undang Advokat tahun 2003, apa yang kita jalankan itu tidak mengalami proses yang maksimal. Kenapa? Karena sebelum itu masuk di dalam Orde Baru, pada saat itu posisi kita sangat-sangat tidak baik. Sehingga apa? Kaitan yang ada di dalam melaksanakan profesi ini, maka kita tidak maksimal. Kenapa saya katakan tidak maksimal? Posisi kita pada saat itu, baik dari perizinannya, pengawasannya, SK-nya, dan lain sebagainya, termasuk penindakan terhadap advokat itu ada di tangan pemerintah. Termasuk SK seorang pengacara atau SK seorang advokat itu diterbitkan oleh Departemen Kehakiman bersama-sama Mahkamah. Artinya, kaitan yang ada, bahwa prosesi yang kita lakukan di dalam menjalankan profesi ini betul-betul terkungkung oleh keadaan pada saat itu. Sehingga ketika kita mengungkap kebenaran, fakta kebenaran, dan lain sebagainya dalam menegakkan keadilan, itu tidak bisa maksimal. Kenapa? Ya karena itu tadi. Ya, izin kita diterbitkan oleh pemerintah, pengawasan kita dilakukan oleh pemerintah, kemudian kalau ada kesalahan, tindakan yang akan dilakukan terhadap kita pun akan dilakukan oleh pemerintah. Sehingga perlu saya jelaskan terlebih dahulu, situasi-situasi ini terus berjalan sehingga apa? Posisi peran advokat di dalam menjalankan law enforcement, penegakan hukum, yang kita kenal, saya akan fokusisasi di dalam criminal justice system, ketika kita berkolaborasi dengan polisi, jaksa, hakim, itu tidak setara. Ya, posisi kita sangat lemah. Posisi kita bahkan kadang-kadang pada zaman itu dibully oleh penegak-penegak hukum yang lainnya dan lain sebagainya. Contoh, ketika kita mendampingi seorang klien, pendampingan di kepolisian, dan kita kemudian mengemukakan satu hal faktual yang bisa menguntungkan klien kita, akan tetapi kemudian situasi tersebut tidak menguntungkan untuk para penegak hukum, khususnya penyidik dan lain sebagainya, itu kita bisa pernah kita terjadi pada satu masa ketika ada seorang advokat melakukan hal dengan maksimal, melakukan tugas profesi sebagai advokat di dalam menjalankan fungsinya, itu sampai diminta oleh penyidik pada saat itu untuk meninggalkan kliennya. Dalam tanda kutip diusir. Ya, karena apa? Karena apa yang disampaikan tidak pada track yang diinginkan oleh penyidik. Nah, situasi seperti ini yang terjadi pada saat itu. Nah, kemudian hal ini perlu saya jelaskan terlebih dahulu sehingga apa? Sehingga ketika kita menjalankan fungsi advokat ini, kita mengetahui apa yang dapat kita lakukan, apa yang kita dapatkan secara proteksi, apa yang kita dapat lakukan, sehingga situasi-situasi seperti ini bisa berjalan, apakah memang ada kesetaraan atau tidak di dalam kolaborasi criminal justice system. Nah, untuk itu coba kita melihat halaman 7 ya, Inas.
Kita coba lihat dulu sekarang apa yang tugas kewenangan yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di situ dikatakan, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, polisi apa saja tugas dan kewenangannya, bisa melakukan penangkapan, melarang setiap membawa, menghadapkan orang kepada penyidik, menyuruh berhenti orang, melakukan pemeriksaan, dan sebagainya. Di ayat 2-nya dikatakan bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, tindakan penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan jika memenuhi syarat dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 17 dan pasal 18. Di dalam pasal 17 dikatakan pejabat kepolisian negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, khusus di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan perundang-undangan. Artinya apa? Tugas kewenangan yang dilakukan oleh kepolisian mendapatkan hak imunitas ketika polisi menjalankan tugas dan fungsinya, baik di dalam kantor polisi maupun di luar kantor polisi. Ya, karena pasal 17 mengatakan dia bisa melakukan kewenangan apapun di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bahkan di dalam pasal 18 ayat 1, naik di halaman 9, Inas. Pasal 18 ayat 1, ini kewenangan yang sangat luar biasa, proteksi imunitas yang sangat luar biasa yang diberikan kepada polisi. Dikatakan untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Artinya apa? Dia bisa melakukan apapun tindakan kepolisian selama memang menurut penilaiannya itu dapat dilakukan. Sangat luar biasa. Dan ini dapat dilakukan di seluruh Indonesia. Faktanya apa? Tembak di tempat. Itu merupakan kewenangan polisi tanpa bisa dilakukan penuntutan. Apapun yang terjadi, ketika dia melakukan satu penilaian bahwa ini orang penjahat harus ditembak, dia lakukan penembakan, meninggal atau tidak meninggal, maka dia diproteksi oleh hukum. Itu hak imunitas yang sangat luar biasa yang diberikan kepada polisi. Baik di dalam kantor kepolisian seperti itu sendiri, maupun di luar kantor kepolisian. Bahkan lebih tegas dikatakan di pasal 17, di seluruh wilayah Indonesia, ketika dia melakukan tindakan kepolisian, itu diproteksi, memiliki hak imunitas. Kemudian sebagai mitra kita juga adalah jaksa. Jaksa sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam peradilan pidana memiliki tugas dan wewenang. Di pasal 30 melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, melakukan pengawasan putusan, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang sekarang ini diberikan kewenangan adalah tindak pidana korupsi, kemudian melengkapi berkas perkara di bidang perdata dan tata usaha negara, halaman 10, Inas, itu diberikan kewenangan untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan, di dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran, pengamanan kebijakan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 30 ayat 1, jaksa diberikan hak imunitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya, bukan hanya di dalam pengadilan, tetapi di luar pengadilan, di kantornya, di lembaga pemasyarakatan, melakukan penyuluhan, kemudian melakukan penelitian, melakukan pencegahan di luar pengadilan, dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Kaitan yang ada yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hak imunitas dalam menjalankan tugas, fungsi, dan profesi seorang jaksa itu diberikan untuk seluruh wilayah Indonesia, baik di dalam kantor kejaksaan, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Dua mitra kita, polisi dan jaksa, diberikan hak imunitas oleh undang-undang, baik di dalam sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan, bahkan di seluruh wilayah. Mitra kita dalam 4 catur wangsa penegakan hukum, salah satu pilar yang lain adalah hakim. Hakim di dalam tugas kewenangannya di dalam pasal 1
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dikatakan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Sedangkan wilayah kerja hakim itu di dalam pasal 36 ayat 2 dikatakan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang. Artinya, hakim memiliki kewenangan untuk mengawasi keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Hakim mempunyai kewenangan, tugas dan fungsi untuk memutuskan suatu perkara, melakukan pengawasan, artinya bahwa dia ketika melakukan putusan dia memiliki hak imunitas di dalam sidang pengadilan, dan ketika dia melakukan pengawasan, maka dia diberikan hak imunitas oleh undang-undang melakukan tugas fungsinya di luar pengadilan. Nah, dari apa yang kita lihat tadi, kemudian kita kembali ke Undang-Undang 18/2003 tentang advokat. Ya, saya kembali katakan bahwa fungsi advokat itu adalah memberikan jasa hukum untuk masyarakat yang kita kenal sekarang dengan kata klien. Ya, nah kaitan yang ada ketika kita melakukan interaksi di dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita, maka ada hal-hal yang memang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Ya, saya mencoba untuk kita mencoba melihat dari perspektif pandang lain bahwa ketika kita melakukan tugas fungsi profesi advokat ini kita lakukan, maka hal-hal yang dapat kita lakukan bukan hanya di dalam sidang pengadilan, baik itu sidang pengadilan perdata, pidana, dan lain sebagainya, tetapi lebih cenderung hal-hal tersebut bisa dilakukan, ada kegiatan, ada proses hukum, ada fungsi tugas yang dilakukan oleh seorang advokat di luar sidang pengadilan. Nah, sekarang pertanyaannya, di dalam praktek criminal justice hukum, apakah kita di halaman 12 ya, Imas, apakah kita sudah memiliki hak-hak imunitas sesuai dengan mitra kita di dalam caturwangsa penegak hukum? Kalau kita lihat sekarang, undang-undang di dalam pasal 16 Undang-Undang 18/2003 dikatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesi dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam sidang pengadilan. Nah, situasi seperti ini muncul, situasi seperti ini mulai dibahas ketika ada satu tindakan-tindakan seorang advokat melakukan tugasnya di luar sidang pengadilan. Contoh, banyak sekali kita lihat bahwa ketika seorang advokat menangani suatu perkara, kemudian dia melakukan press release. Press release melalui media cetak, melalui media elektronik, melalui media online, dan lain sebagainya. Nah, ada kalanya ketika melakukan hal-hal tersebut, seorang advokat keseleo lidah, katakanlah begitu, menyampaikan sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan fakta yang ada di dalam hal penanganan permasalahan yang dia tangani. Nah, sampai sebagaimana proteksi yang ada. Kemudian ada juga kaitan-kaitan permasalahan-permasalahan di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi advokat, katakanlah ketika mengantarkan seorang kliennya masuk ke dalam sel tahanan, di rumah tahanan, dan lain sebagainya. Pada saat itu terjadi, katakanlah, situasi tertentu yang menjadikan adanya perdebatan, apakah itu tentang surat perintah penahanan, apakah itu surat penetapan penahanan, apakah itu tentang berita acara penahanan, dan lain sebagainya, yang menurut pendapat seorang advokat tidak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, sehingga terjadi diskusinya meruncing, kemudian terjadi perdebatan, akhirnya terjadi konflik di lapangan. Terjadilah satu sikap emosional, sehingga kaitan-kaitan muncullah kata-kata dan lain sebagainya. Katakanlah, menurut perspektif pandang lawan bicaranya itu adalah tidak baik dan tidak etis dan tidak sopan. Nah, kaitan-kaitan seperti ini, ketika dia mempertahankan hak-hak kliennya di luar sidang pengadilan, apakah mendapatkan proteksi imunitas sebagai seorang advokat? Kaitan dengan pasal 5 adalah bahwa advokat adalah penegak hukum. Di mana kalau kita bicara tentang eksistensi seorang penegak hukum dengan penegak hukum yang lainnya, yang kita kenal dengan caturwangsa di dalam criminal justice system, yaitu hakim, polisi, jaksa, dan advokat, maka ketika dikatakan sebagai penegak hukum, maka harus diletakkan hak kesetaraan di antara keempat caturwangsa tersebut, termasuk hak imunitas yang dimiliki oleh salah satu pilar caturwangsa, yaitu advokat. Nah, akan tetapi di dalam proses kemudian, di dalam undang-undang, memang secara implisit di dalam pasal 15 penjelasannya dikatakan, ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan advokat di halaman 13 ya, halaman 13. Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat. Ada secara implisit di dalam penjelasan. Tetapi kaitan penjelasan ini tidak bisa dijadikan semacam pegangan faktor normatif untuk memproteksi kita dalam kaitan apa yang kita lakukan di luar sidang pengadilan. Nah, inilah yang kemudian menjadikan pendapat berbeda, kemudian argumentasi-argumentasi lain yang muncul, sementara dikatakan bahwa hukum positif mengatakan tidak ada proteksi di luar sidang pengadilan, tapi penjelasan mengatakan demikian. Akan tetapi di dalam praktek, kalaupun terjadi hal-hal sesuatu di luar sidang pengadilan, di mana seorang advokat melakukan tugas dan fungsinya, selalu dikaitkan dengan pasal 16. Selalu dikaitkan dengan pasal 16, bahwa proteksi hak imunitas hanya diberikan di dalam sidang. Nah, kaitan yang ada dengan situasi seperti itu, kemudian muncullah putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi yang kemudian mempersoalkan pasal 16. Sehingga intinya adalah di dalam putusan itu dikatakan bahwa pasal 16 Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana di dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelian klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Frasa ini ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi hal tersebut adalah harus di-follow up dengan melakukan revisi di dalam Undang-Undang 18/2003 tentang advokat. Nah, akan tetapi di dalam perjalanannya kemudian ada hal-hal yang memang menjadi prinsip seorang advokat di dalam melaksanakan tugas profesinya, sehingga apa? Sehingga dia bisa mendapatkan hak imunitas. Untuk sementara kita berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 untuk mengeliminir kaitan yang ada bahwa ini proteksinya hanya di dalam sidang pengadilan, akan tetapi ada frasa yang mengatakan selama memang kaitan yang ada itu dikaitkan dengan tugas dan fungsi advokat di luar sidang. Nah, akan tetapi kemudian di dalam perjalanannya ini menjadi acuan kita ketika melakukan tugas dan profesi kita, sehingga apa? Sehingga ada hal-hal tertentu, ada indikator-indikator tertentu bagaimana seorang advokat itu mendapatkan hak imunitas di dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Nah, yang pertama, ya, seorang advokat
itu bisa mendapatkan hak imunitas di dalam menjalankan profesinya, halaman terakhir ya Inas. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 di Undang-Undang Advokat, itu yang pertama, seorang advokat mendapatkan hak imunitas ketika dia menjalankan tugas profesinya berdasarkan surat kuasa. Ya, jelas di sini bahwa kepentingan kita di dalam melaksanakan tugas profesi adalah untuk kepentingan klien, masyarakat, pencari keadilan, untuk menegakkan keadilan dalam proses law enforcement, sehingga apa? Kita harus mendapatkan satu landasan untuk bertindak. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh para advokat. Ya, ketika dia berbicara satu masalah lain dan lain sebagainya, tapi menyatakan dirinya sebagai advokat tanpa satu landasan dia melakukan atau menyatakan, mengeluarkan statement tentang satu persoalan orang lain, yang mana kaitan yang ada bahwa dia tidak pernah mendapatkan surat kuasa dari orang tersebut. Nah, hati-hati rekan-rekan advokat yang ada di dalam katakanlah melakukan statement-statement yang bukan merupakan kewenangan kita untuk melakukan statement-statement. Kenapa? Kewenangan kita di dalam menjalankan tugas profesi itu dilandaskan pada surat kuasa. Ya. Itu yang pertama. Sehingga ketika kita bertindak untuk dan atas nama, itu adalah untuk dan atas nama kepentingannya klien kita. Artinya surat kuasa ini menjadi dasar kita untuk bertindak. Yang kedua, undang-undang mengatakan bahwa hak imunitas diberikan ke advokat ketika seorang advokat menjalankan tugas profesi advokat itu berdasarkan itikat baik. Jadi itikat baik ini pun diperlukan ketika kita menjalankan tugas profesi kita, sehingga kita mendapatkan proteksi dari hak imunitas itu. Memang dalam kaitan-kaitan tertentu, apa indikator ya atau batasan-batasan itikat baik dalam menjalankan profesi ini pun itu sangat variatif. Ya. Tapi setidaknya kita bisa memegang pada norma-norma kesusilaan, norma-norma agama, sehingga apa? Sehingga kita punya batasan-batasan, norma-norma inilah yang akan menjadikan satu acuan apa yang dimaksud dengan seorang advokat melakukan profesi tugasnya dengan itikat baik. Yang ketiga, undang-undang mengatakan bahwa hak imunitas diberikan kepada seorang advokat ketika memenuhi syarat ketiga, yaitu menjalankan tugas profesi sesuai dengan kode etik advokat. Ya, hal ini tercantum di dalam pasal 15. Ya, pasal 15 Undang-Undang 18/2003. Bahwa kaitan yang ada kita pun harus betul-betul menjalankan ini sesuai dengan ketentuan kode etik advokat. Di situ kita dinyatakan sebagai officium nobile, kemudian aturan-aturan yang ada kita sebagai penegak hukum, kemudian di situ dikatakan juga kita harus saling menghargai sesama rekan advokat, di situ juga dikatakan bahwa kita harus bertata cara berperilaku dengan baik dan santun, baik terhadap rekan-rekan advokat dan lain sebagainya. Banyak sekali acuan-acuan yang harus kita pegang di dalam kode etik profesi advokat, sehingga kaitan-kaitan yang ada IKADIN itu menitik beratkan dalam program selanjutnya nanti adalah bahwa kita akan melakukan ujian kode etik advokat itu secara lisan. Sehingga nanti kita bisa lihat bahwa apakah seorang advokat itu betul-betul menguasai kode etik advokat, karena ini merupakan acuan landasan dari seorang advokat untuk melakukan interaksi tugas dan fungsi advokat dengan masyarakat, dengan rekan mitra, caturwangsa penegak hukum yang lain, dan juga di dalam melakukan proses law enforcement itu sendiri, penegakan itu hukum itu sendiri. Yang keempat, undang-undang mengatakan bahwa hak imunitas dapat diberikan kepada seorang advokat itu ketika seorang advokat menjalankan tugas profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga menjadi batasan-batasan kita sebagai seorang advokat ketika menjalankan tugas dan fungsinya, itu pun tidak bisa keluar dari batasan-batasan yang memang diatur oleh undang-undang.
Apakah itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apakah itu juga batasan-batasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata, dan lain sebagainya. Artinya apa? Langkah kita, tugas fungsi kita itu dibatasi oleh hal-hal yang dimaksud di dalam undang-undang. Nah, kira-kira itu prolog yang bisa saya sampaikan mengenai hak imunitas advokat di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga ini menjadi awal dari kita untuk bisa menerapkan atau melaksanakan tugas dan fungsi kita, sehingga kita tahu kapan dan bagaimana hak imunitas akan diberikan kepada seorang advokat ketika melaksanakan tugas fungsinya. Apa kriteria-kriteria, apa indikatornya, apa batasan-batasannya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa saya dalam menjalankan tugas dan fungsi profesi advokat harus diberikan hak imunitas. Nah, kira-kira itu untuk sementara sambil nanti kita bisa lakukan diskusinya. Saya kembalikan kepada Inas. Silakan Inas. Ya, baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Roberto atas materinya. Ya. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Kepada Bapak Ibu peserta dipersilakan melakukan raise hand terlebih dahulu apabila ingin bertanya dan berdiskusi. Silakan Bapak Ibu. Selamat sore Bapak. Perkenalkan saya anggota IKADIN dari Provinsi Kalimantan Selatan. Sehubungan dengan yang Bapak sampaikan tadi sangat luar biasa dan itu menjadi acuan serta pedoman kami sebagai advokat dalam memberikan... Mohon maaf, coba disebutkan namanya ya. Namanya siapa ya? Siap, nama saya Irsa Setiawan Husaini Bapak, dari Provinsi Kalimantan Selatan. Sehubungan dengan yang Bapak sampaikan tadi, Bapak izin, ketika advokat diminta untuk menerima kuasa dari kliennya, lalu dalam hal proses penerimaan kuasa tersebut dilanjutkan dengan upaya-upaya hukum, contohnya seperti pemberian peringatan atau somasi kepada pihak lawan. Nah, apakah advokat diperbolehkan untuk menuding atau memberikan tuduhan kepada pihak lawan, misalnya saudara telah melakukan tindakan pelanggaran hukum. Nah, di dalam surat somasi itu apakah diperbolehkan Bapak? Dan apakah tetap mendapat imunitas hukum seperti yang Bapak paparkan tadi? Demikian Bapak, terima kasih. Inas, itu gimana? Satu-satu saya jawab atau gimana? Ya, boleh satu-satu dijawab Oke. Pak, sambil menunggu yang lain. Ya. Baik, baik. Irsan Setiawan dari IKADIN Kalimantan Selatan ya. Oke. Ada pertanyaan yang disampaikan bahwa ketika seorang advokat menerima surat kuasa untuk melakukan atau untuk meminta bantuan jasa hukum, kemudian proses yang biasa kita lakukan dalam taraf awal itu adalah melakukan somasi. Nah, kemudian apakah di dalam somasi tersebut kemudian kita bisa dalam artian menuduh, katakan begitu tadi yang disampaikan. Nah, kaitan yang ada, kita harus memegang azas presumption of innocence. Ya, prasangka tidak bersalah. Itu yang harus kita pegang teguh di dalam menjalankan profesi. Kenapa? Kaitan-kaitan yang ada, yang kita terima berdasarkan data dan informasi dari klien itu adalah hal yang bersifat sepihak. Tentu kaitan yang ada, sebagaimana kita ketahui, klien kita di dalam menyampaikan segala sesuatunya, mungkin saja ada hal-hal yang tidak dia sampaikan secara terbuka, secara menyeluruh, secara utuh menyeluruh. Sehingga apa? Sehingga hal-hal tertentu menjadi tidak sejalan dengan apa yang diberikan informasi kepada kita. Nah, untuk itu, sebaiknya di dalam surat somasi tidak
memuat hal-hal yang menuduh, ya. Katakanlah dengan ini informan berdasarkan ini segala macam, maka saudara telah melakukan penipuan berdasarkan ini segala macam. Sebaiknya tidak demikian, ya, karena hal tersebut sudah merupakan satu tindakan judgment, ya, satu tindakan judgment yang berdasarkan hanya penilaian kita sendiri, tanpa adanya putusan pengadilan, kecuali sudah ada putusan yang inkrah van geweesde terus ditulis bahwa Anda sudah melakukan penipuan berdasarkan itu, dapat dilakukan di dalam surat menyurat seperti itu dengan dasar yang ada. Tapi dengan informasi ini hanya satu dasar yang memang kaitan yang ada menurut kepentingan klien kita. Nah, menyiasatinya seperti apa? Menyiasatinya seperti rekan-rekan yang bisa baca di dalam surat-surat somasi adalah bahwa jelaskan ini duduk persoalannya seperti ini, bahwa ini begini, bahwa di dalam penutupnya bahwa apabila ini dan lain sebagainya tidak ditanggapi maka kami akan melanjutkan proses baik secara hukum pidana dan data, melaporkan pada pihak yang berwajib dan itu lebih smooth, ya, surat somasi yang seperti itu. Jadi jelaskan persoalan pokok persoalannya seperti apa, begini, menurut klien kami datanya ini. Oleh karena itu kami mohon langsung saja mengundang untuk mengklarifikasi dengan adanya permasalahan sebagaimana disebut di atas. Bahwa di closing statement-nya adalah bahwa apabila undangan ini tidak tidak dipenuhi dan lain sebagainya, maka akan kami lanjutkan kepada proses hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan perdata, termasuk melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk kemudian juga perdata dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan melakukan satu judgement di dalam surat somasi seperti yang tadi dikatakan. Baik, Inas, lanjut. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak Ibu apabila ingin bertanya silakan raise hand Bapak Ibu. Selamat sore Bang Roberto. Oh, nih, Bu Ayu. Silakan Bu Ayu. Bang Roberto yang tercinta, alhamdulillah teman-teman yang ada di forum ini, saya menginformasikan, saya termasuk advokat yang menjalankan profesi, di mana pada saat saya menjalankan profesi, tahun sekitar 2015 yang lalu, dijadikan sebagai tersangka dengan 55 ayat 1, dan salah satu saksi ahlinya adalah abang kita yang tercinta, PLT Ketua Umum Roberto Hutagalung, di mana dari kesaksian saksi ahli tersebut, pada saat itu saya dicecar oleh Bang Roberto bahwa tolong dijelaskan Bu Ayu, dasarnya Bu Ayu memberikan advice kepada klien untuk mengadakan rapat umum pemegang saham itu apa, kata beliau kan. Alhamdulillah syukur saya bisa menjawab bahwa dasarnya adalah putusan pengadilan dan laporan orang hilang di Mabes Polri. Terus beliau akhirnya menyampaikan kepada saya, karena terus terangnya pada saat itu saya juga belum jelas dengan penjelasan bahwa apabila seorang advokat melakukan profesi dengan itikat baik, maka dia tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana. Lah beliau menjelaskan bahwa alasan saya memberikan advice itu dengan landasan putusan pengadilan dan laporan Mabes Polri itulah dasar kesimpulan beliau bahwa saya melakukan profesi dengan itikat baik. Dalam kaitan ini, saya minta kepada yang tercinta abangku Roberto untuk menjelaskan mungkin secara detail lagi agar rekan-rekan, adik-adik tercinta, advokat kita muda ini tahu persis bagaimana itikat baik itu, karena itu adalah disertasi dari abang kita tercinta ini berkaitan dengan itikat advokat. Saya rasa itu abang Roberto tercinta. Selamat sore. Jadi Mbak Ayu ini salah satu rekan saya, salah satu advokat Ikadin yang ketika tahun tersebut mengalami satu permasalahan, dan pada saat itu kita melakukan diskusi, ya, kaitan-kaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Nah,
intinya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Ayu itu prosesnya sudah sampai jadi tersangka ya, sudah. Dan kaitan yang ada kemudian disampaikan ke organisasi dan kita lakukan diskusi. Nah itu tadi kaitan yang ada bahwa rekan kita penyidik Polri pun kurang memahami ya apa yang dimaksud dengan hak imunitas advokat dan kriteria-kriteria apa saja yang bisa memberikan hak imunitas kepada seorang advokat ketika dia menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, yang terpenting dalam kaitan yang ada adalah bahwa apa yang kita lakukan itu semua berlandaskan pada ketentuan aturan hukum yang berlaku. Termasuk memberikan advice yang tadi disampaikan oleh Mbak Ayu di dalam rapat umum pemegang saham dan lain sebagainya. Apa yang disampaikan itu semua adalah landasan-landasan putusan pengadilan. Sehingga dia sebagai advisor, sebagai advokat ketika memberikan advice untuk dijalankan oleh kliennya itu berdasarkan kepada putusan-putusan pengadilan yang notabene hal tersebut dia lakukan sesuai dengan tugas fungsinya dengan latar belakang itikat baik. Nah ini yang saya sampaikan kemudian karena misleading-nya di sini advice yang disampaikan oleh Mbak Ayu tadi itu menjadikan satu blender menurut lawan dari pihak Mbak Ayu pada saat itu. Ya, jadi singkatnya seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesi advokat harus memegang teguh pada 4 kriteria. Menurut pendapat saya 4 kriteria itu tadi, sehingga kita bisa diproteksi oleh Undang-Undang 18 2003 dan kita bisa diberikan perlindungan melalui hak imunitas. Kira-kira demikian. Terima kasih ya Mbak Ayu. Lanjut Inas. Ya, baik Pak. Ini sudah masuk 2 pertanyaan melalui kolom chat Pak. Pertanyaan dari Bapak Sam Freddy Marpaung. Seberapa jauh IKADIN secara organisasi akan membantu advokat IKADIN yang sewaktu menjalankan profesinya ketika harus berhadapan dengan penegak hukum lain? Baik, dari siapa tadi, Inas? Dari Sam Freddy Marpaung, Pak. Sam Edi Marpaung. Dari mana? Ya. Mungkin Bapak Sam Freddy Marpaung bisa menjawab, Pak, dari mana? Baik, untuk Pak Marpaung, Pak Sam dari Edi Jateng, Pak. Dari Jawa Tengah ya? Ya. Oke. Dari Jawa Tengah. Seberapa jauh IKADIN memberikan proteksi terhadap anggotanya? Kita juga sedang mendapatkan satu laporan pada saat ini, salah satu advokat kita di Kalimantan itu juga mendapat perlakuan seperti itu, ya, kaitan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Ya. Kemudian rekan advokat ini diproses dan dijadikan tersangka, ya di Polres, kalau tidak salah Polres itu ya. Sekjen yang lebih tahu permasalahan. Nah, kaitan yang ada kita coba telaah. Ya. Kalaupun ada hal seperti itu, maka organisasi harus dulu mendapatkan laporan, harus dulu mendapatkan permohonan, ya. Karena kaitan yang ada, keberadaan organisasi ketika dia melakukan satu tindakan untuk katakanlah memberikan bantuan kepada rekan seprofesi, rekan seorganisasi, rekan anggota IKADIN, maka kita harus mendapatkan dulu permohonan. Ya, itu mohon dicatat. Sehingga apa? Ketika permohonan dengan kronologis yang ada. Ya. Setelah itu nanti kita dapatkan, kita akan mempelajari. Setelah kita mempelajari surat, kita akan panggil yang bersangkutan untuk mendapatkan kejelasan. Ya, kejelasan apakah ini tindakan tugas profesi yang dia lakukan, sehingga dia mendapatkan perlakuan seperti itu, katakanlah dijadikan tersangka atau dilaporkan tindak pidana dan sebagainya, atau tindakan pribadi di luar tugas profesi. Ya. Penting buat organisasi untuk menganalisa, menginventarisasi data, tindakan yang menyebabkan seorang rekan advokat dijadikan tersangka di dalam penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian,
itu tindakan ketika melakukan tugas profesi atau tindakan pribadinya, ya. Sehingga kalau nanti kaitan yang ada, oh ternyata setelah kita analisa inventarisasi yang ada, oh ini tindakan ketika dia melakukan tugas dan profesinya sebagai advokat, membela kliennya berdasarkan surat kuasa. Ya, kita lihat itikat baiknya ada, kemudian apakah sudah melakukan sesuai dengan kode etik profesi, kemudian apakah sudah melakukan dengan tindakan sesuai dengan perundang-undangan. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, maka ini tugas organisasi untuk membackup, ya, membackup, memberikan bantuan semaksimal mungkin untuk kepentingan rekan advokat. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada Edi Marpaung, bahwa kaitan yang ada kita telaah dulu. Tindakan ini organisasi akan melihat apakah tindakan ini dilakukan ketika dia melakukan tugas dan profesinya sebagai advokat atau tindakan pribadi. Kalau ini kemudian adalah tindakan pribadi, maka kaitan yang ada yang akan mengantisipasi ini nanti mungkin juga organisasi, tapi dengan kategori lain, ya, karena tugas karena apa yang dilaksanakan ternyata adalah tidak dalam tugas dan profesi advokat. Dia melakukan atau dia mengalami tindakan atau mengalami proses penyidikan sehingga dinyatakan sebagai tersangka karena tindakan pribadinya, ya, yang menyangkut masalah A, B, C, D dan lain-lain, itu di luar kewenangan organisasi. Ya, silakan saja, kita punya LBH, kita punya rekan-rekan profesi dan lain sebagainya. Tapi tugas wewenang organisasi adalah ketika dia melakukan tugas dan fungsi sebagai advokat, memenuhi 4 kriteria itu tadi, maka ini tugas organisasi akan membackup semaksimal. Lanjut, Inas. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Moilian dari DPD Medan. Ya. Ya. Izin bertanya mengenai saat menerima kuasa hukum dalam perkara perdata sebagai salah satu pihak penggugat, misalnya A, apakah advokat menerima kuasa hukum dari penggugat A dapat atau diperbolehkan menerima kuasa hukum untuk tergugat B untuk menggugat pihak lain, misalnya C, dalam perkara yang sama? Gimana? Diulangi lagi? Ya, Putus. Ina. Mana? Saat menerima kuasa hukum dalam perkara perdata sebagai salah satu pihak penggugat, misalnya A, apakah advokat penerima kuasa hukum dari penggugat A dapat atau diperbolehkan menerima kuasa hukum untuk tergugat B untuk menggugat pihak lain, misalnya C, dalam perkara yang sama? Oke, ya. Nah, kaitan yang ada, apa yang disampaikan, ini masuk ke dalam kode etik sebetulnya. Ya. Dalam kode etik. Jadi, di dalam kode etik jelas dinyatakan bahwa ketika ada dua pihak yang memiliki kepentingan yang sama, ya, dalam kaitan adanya kontradiktif dalam kepentingan, maka seorang advokat tidak boleh menerima keduanya. Ya, bahkan ada klausul tertentu nanti di kode etik, kalau perlu dilepas dua-duanya. Ya, tapi dengan apa yang disampaikan oleh teman dari Medan itu tadi, bahwa ketika menjadi penggugat A, apakah bisa menjadi kuasa dari tergugat B untuk menggugat dan lain sebagainya, menggugat yang lain dan lain sebagainya. Nah, kaitan yang ada di sini ada kepentingan, ya, ada ketika dia melakukan atau ketika dia berperkara di perkara perdata, jelas di situ dia sebagai penggugat dan B sebagai tergugat. Artinya ada kontradiksi kepentingan di sini. Tiba-tiba dia menerima dari tergugat B untuk, nah, kaitan yang ada dengan walaupun dalam perkara yang lain, secara etik ini kelihatannya ada nanti kepentingan atau kontradiksi kepentingan di dalam seorang diri advokat tersebut, ya, walaupun perkaranya lain, ya. Tapi dalam ketentuan, dalam situasi tertentu itu akan membuat seorang advokat memilih, nantinya akan memilih. Oleh karena itu, berdasarkan kode etik advokat, hal tersebut tidak diperkenankan karena masih ada kepentingan terhadap
tergugat itu tadi. Ya, oke. Lanjut, Inas. Baik, Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Firmansyah dari DPD Sulawesi Selatan. Adakah MOU IKADIN dengan pihak aparat penegak hukum jika advokat IKADIN berhadapan dengan hukum? Gitu, Pak. Baik, jadi kaitan yang ada, apakah ada MOU antara penegak hukum lain dengan kita kaitan dengan permasalahan dan penanganan permasalahan dan lain sebagainya. Saya katakan sampai sekarang IKADIN belum memiliki atau belum terfikir untuk melakukan MOU. Ya, kenapa? Karena situasi tersebut akan membuat tidak menutup kemungkinan kita akan langkah-langkah yang akan kita lakukan menjadi terbatas. Ya, karena adanya kepentingan MOU dan lain sebagainya. Ya, tapi kaitan yang ada, coba nanti kita akan lihat, karena sampai sejauh ini IKADIN beranggapan bahwa hal tersebut justru nantinya akan membatasi langkah kita, interaksi kita terhadap law enforcement itu sendiri. Karena nanti ada EWU pakai EWU, karena ada MOU, EWU pakai EWU, karena ada MOU, tidak bisa melangkah karena ada MOU dan lain sebagainya. Ya, jadi kaitan yang ada kita hanya berpegang pada skala-skala normatif yang memang ada di dalam kode etik dan undang-undang di dalam melakukan interaksi dengan mitra, dengan catuwangsa penegak hukum yang lain, tentunya dengan dalam kaitan bagaimana kita memproteksi diri dengan hak imunitas yang diberikan oleh undang-undang. Demikian, Inas. Ya, Pak. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya, Pak. Oke. Dari Bapak atau Ibu Keluarga Bangun. Maaf, dari DPD mana, Pak? Atau Ibu? Mungkin bisa ditulis di kolom chat. Mungkin langsung ke pertanyaan dulu ya, Pak. Oh iya. Nah, itu tadi agak salah ketik, Mbak. Mau nanya tadi. Oh iya. Perkenalkan saya bernama John Bangun ya, dari IKADIN Medan. Ada yang mau saya tanyakan pada Pak Robert Tagalung. Seandainya kita sebagai advokat, Pak ya, sebagai nasihat hukum, di dalam sedang menangani perkara satu kasus yang kita hadapi, kita mengkritisi salah satu sikap perlakuan hukum daripada catuwangsa, misalnya penyidik, Pak. Terkadang kita rasakan sebagai pembela ini atau penasihat ini ada perlakuan-perlakuan yang bertentangan dengan hukum acara gitu. Nah, saat kita mengeluarkan statement terhadap kasus yang sedang kita tangani, bisa saja mungkin dia tidak berterima akan statement kita. Nah, kan ada tadi pasal 18 Bapak katakan di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 berapa tadi Pak, lupa saya, itu tentang polisi. Nah, itu dia punya penilaian sendiri, apakah ini bisa menjerat kita sebagai advokat, Pak, sehingga kita bisa dijadikan tersangka begitu, sehingga mengakibatkan hak imunitas kita itu bisa tidak kita jalankan gitu. Mohon Pak pencerahan dari Pak Utagalung, Pak. Makasih, Pak. Baik, Pak John Bangun dari Medan. Ya. Nah, ini hal yang sering dialami oleh seorang advokat ketika menjalankan tugas dan fungsi. Ya. Karena kaitan yang ada, kalau kita melihat dari interaksi law enforcement di bidang hukum perdata itu sangat minim. Ya, sangat minim sekali interaksi yang bersifat oral, kecuali dalam pemeriksaan saksi. Hanya itu saja. Dan itu sangat terbatas. Ya. PT UN pun demikian, Niaga pun demikian, ya, peradilan Niaga pun demikian, dan lainnya. Yang banyak sekali terjadi interaksi bersifat oral, argumentasi itu ketika kita mendampingi seorang klien diperiksa oleh kepolisian, oleh KPK, ya, oleh PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, ya, itu di dalam kaitan
perda dan lain sebagainya. Ini sering sekali kita. Tadi pertanyaannya bagaimana kalau kita mengkritisi, ya? Saya anggap apa yang disampaikan oleh John Bangun tadi itu adalah, advokat John Bangun itu tadi adalah bahwa mengkritisi proses, ya, proses. Artinya ada sesuatu yang tidak sesuai, apakah ini, itu, dan lain sebagainya. Tentu hal tersebut patut dan harus kita jalankan di dalam menegakkan keadilan. Akan tetapi saya katakan tadi ada rambu-rambunya. Tentu yang pertama, ketika kita mengkritisi, kita sebagai apa dulu? Betul, kita sebagai advokat. Apa kita merupakan bagian dari surat kuasa? Itu yang penting. Ya, karena on behalf, untuk dan atas nama. Ya, kita mengkritisi untuk atas nama siapa? Oh, untuk kepentingan klien kita yang terzolimi, boleh, nggak ada masalah. Kan gitu. Nah, yang kedua, tadi saya katakan, ada kaitan-kaitan tertentu. Kritisi ini dengan apa? Dengan itikat baikkah Anda lakukan? Kan begitu. Itu harus dengan dilandasi dengan itikat baik. Ya, bukan dengan alasan-alasan yang tidak patut secara hukum. Alasan-alasan yang bersifat emosional. Alasan-alasan yang memang tidak tidak layak untuk disampaikan. Yang ketiga, apa yang Anda lakukan dalam mengkritisi apakah sesuai dengan kode etik profesi atau tidak? Itu harus dilihat dulu. Kenapa di dalam kode etik profesi dikatakan bahwa kita harus berperilaku santun dalam berbahasa dan berkalimat. Kritisi yang Anda lontarkan seperti apa? Kalau kita mengkritik, mohon izin Pak, Bapak menanyakan hal tersebut kaitan dengan permasalahan yang ada di luar konteks dari bukti yang kita sampaikan. Saya keberatan, Pak, untuk Bapak menanyakan sudah 3 kali seperti ini. Saya rasa Bapak tidak patut untuk menanyakan seperti itu. Bahasanya masih santun, walaupun agak keras sedikit, katakanlah seperti itu. Masih ada kaitan-kaitan dari aturan sesuai dengan kode etik profesi. Tapi kalau dalam kaitan yang Anda sudah mengkritisi, katakanlah dalam kaitan yang ada, kemudian penyidik ketika kita kritisi pun emosi, Bapak udah diam aja, Bapak jangan banyak ngomong segala macam. Kemudian kita keluarkan kata-kata yang tidak senonoh, bahkan katakanlah kata-kata yang tidak baik, kata-kata kasar dan lain sebagainya, ya itu sudah tidak sesuai dengan kaitan kode etik profesi. Ya, yang keempat, ketika menjalankan profesi itu apakah sesuai dengan peraturan, apakah memang sesuai dengan KUHP dijalankan dan lain sebagainya. Ya, jadi saya katakan bahwa kaitan mengkritisi pun harus sesuai dengan 4 kriteria yang disampaikan oleh undang-undang. Kalau Anda melakukan itu, maka apapun yang akan Anda dapatkan, Anda akan diproteksi dengan hak imunitas. Tapi ketika Anda melakukan itu dengan kata-kata kasar, bahkan dengan kata-kata yang cenderung mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ya, secara moral, kata-kata kebun binatang dan lain sebagainya, ya, itu kontekstualnya lain lagi, karena kaitan yang ada sudah tidak sesuai dengan kode etik profesi yang mengharuskan kita berkata sopan dan santun terhadap mitra caturwangsa penegak. Ya, oke. Inas? Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Roberto sebagai pembicara yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara Legal Upgrade episode 4. Bapak Ibu dimohon mengisi form sertifikat yang telah dikirimkan oleh panitia di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat dan juga materi dari Pak Roberto. Ya baik, terima kasih. Sebelum kami menutup acara hari ini, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Roberto yang telah memberikan banyak ilmu baru kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta atas partisipasinya dalam kegiatan Legal Upgrade hari ini. Kedepannya kami akan mengupload rekaman Legal Upgrade di kanal YouTube DPPI Kadin. Saya selaku moderator pamit undur diri, kita bertemu lagi dalam Legal Upgrade episode 5. Informasi lengkap terkait pendaftaran akan kami post di akun Instagram Kadin. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua buat rekan-rekan. Terima kasih Pak Roberto. Terima kasih Pak Roberto. Sama-sama. Terima kasih Pak Roberto. Sama-sama.
We are just